Okay, good evening, students. Apa kabarnya? Good evening juga. Baik ya, kabar baik. Akhir-akhir ini cuaca Taiwan sungguh tidak bersahabat ya. Tidak bersahabat. Iya, suka-suka hatinya. Iya, keluar keluar dari asrama panas, rupanya pulang udah dingin lagi. Iya, iya, oke lah. Oke, Mbak. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di second meeting ini, saya mau tanya dulu sama Mbak-mbak sekalian. Ada nggak keberatan atau jadi beban tugas kita selama ini? Karena kan ini udah 1 minggu kita. Iya, bagaimana nih teman? Iya, bagaimana students yang lain, teman-teman yang lain? Ada nggak keberatan gitu? Aduh, sir, susah banget nih tugasnya, jadi buat stres gitu. No problem ya. Yang lainnya gimana? Oh, iya. Terus yang lainnya? Iya, sir udah upload tuh di YouTube kok. Maksud sir kan tugas kita beberapa seperti reflection jurnal sama task itu. Sir, sir pikir ini kan kami lagi kerja, tambah lagi tugas, ibaratnya minta ampun gitu. Jadi sir kan harap bertanya dulu, ada nggak stres gitu? Ya, iya, iya, iya benar sekali. Iya, mungkin buat Mbak, iya yang lainnya itu Mbak saya ingin tanyakan gitu loh. Perlu juga Sir tahu responnya mereka, teman-teman yang lain gimana. Apakah kita perlu kurangi tugasnya apa segala macam? Ya Mbak? Halo? Iya ada apa Mbak? Iya suaranya Mbaknya nggak jelas. Oh, berarti semuanya nggak ada keberatan kan? Iya sebenarnya. Mhm. Iya iya benar-benar. Sebenarnya iya Mbak Mbak Napiatun itu first meetingnya nggak datang ya kan? Iya ada masalah juga buat Mbaknya. Iya jadi konklusinya atau kesimpulannya kita semuanya fine-fine saja buat tugas kita itu kan? Oke lah. Iya soalnya tugas kita itu hanya simple kok buat serta buat kalian semuanya.
yaitu reflection journal, di mana reflection journal itu untuk mereview apa yang sudah kita pelajari. Contohnya kemarin kan scanning dan skimming. Terus mbak-mbaknya sekalian menulis scanning dan skimming itu di dalam bentuk essay 150 kata sampai 200 kata. Nah, di dalam bahasa mbak-mbak sekalian pakai bahasa Inggris. Ya, jadi saya pikir itu enggak masalah sih karena kan pakai bahasa-bahasa sendiri. Lagian kita kan udah pelajari. Iya enggak? Dan buat tasnya, iya bener. Itu seperti nulis diary juga itu. Seperti, iya betul sekali. Iya betul sekali itu Mbak. Jadi oke lah saya sangat senang buat apa yang telah direspon oleh Mbak-Mbak semuanya tentang tugas-tugas. Terima kasih. Oke kita balik ke pelajaran kita. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu. Previous lesson buat kita semuanya. Tentang apa sih yang udah kita pelajari? Ada yang mau jawab? Iya, minggu kemarin. Scanning sama? Iya. Ayo Mbak Yayu, bisa nggak dijawab itu apa scanning? Mbak Yayu itu absen juga. Tapi kayaknya bisa jawab nih. Ayo Mbak Yayu, apa scanning? What is the scanning? Please explain to me what is scanning. Yeah, it's better you use English than you speak bahasa. Okay, come on. Yayu, please answer my question. What is scanning? Kok dibilang misternya Miss? Karena kebiasaannya tutornya Miss, jadi bilang Miss gitu. Jadi tutornya jarang-jarang yang buat laki ya. Oke, kita tunggu si Yayunya. Oke, now I want to ask, please answer my question, Mbak Muntrik. Oh, yeah, maybe she is late. Maybe another. Mbak Desti? Desti, can you hear me? No, okay. Yeah, but she says she's leaving because of grandpa, you know? Yeah, she want to take care of grandpa. Okay, maybe. Okay, Mbak Napiatun deh. What is scanning according to you? Mm-hmm. Wow, cool. That's so complete. Thank you so much for you. Mbak Napiatun, I'm so glad. That's so good. All right. And then what about Mbak Yayu? Are you ready? Mbak Yayu, are you ready? Okay, come on. Are you ready? Have you take your notebook? Yeah, scanning. What is that? Come on, answer my question. Come on, you can do it. Yeah, scanning. Mm-hmm.
Mm-hmm. Okay. Uh, okay, thank you so much. That's so good. You can try it by yourself, although that's so very difficult for you. But two thumbs up for you, Mbak Yayu. Thank you so much for the answer. Okay, now we are going to the next. Where is Mbak Dian? Oh, really? Okay, maybe Mbak Tuti Winarsih. Wow, so many people. Yeah. Okay. Okay, thank you so much, Chairwoman. Okay, now who wants to answer my question? What is skimming? What is skimming? Who can answer? Hello. Except Mbak Napiatun and Mbak Yayuk, because they already answered my question. Hello. Yenny, where are you? We are waiting for you here. Okay, maybe Mbak Umi. Okay, Mbak Umi, can you answer my question? What is skimming? Skimming, mm-hmm, 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 very useful. And then, okay, that's it. Hanya itu, Mbak. Hanya itu, Mbak. Okay, thank you so much, Mbak Umi. Thank you so much. Now we are going to Mbak Ayu. Mbak Ayu Tri Pujiastuti. Okay, come on, answer my question, please. Skimming. Mm-hmm. That's it. Okay, thank you so much. Oh, you're so awesome, everybody. I'm so glad to hear your answer. It means that you learned so hard. I'm so glad, you know. Oke, tapi sebelumnya ya, Sir mau bilang semuanya kepada mahasiswa, itu bisa di unmute gak itu? Di mute gak mikrofonnya? Karena sangat berisik gitu. Eh, mm-mm. Iya, baru di, iya benar-benar. Iya benar sekali. Oke, sudah di mute. Ayo di mute kan dong. Iya, karena itu suara kendaraan lewat-lewat gitu. Ya, bisa di-mute kan buat mahasiswa yang nggak mau menjawab gitu nanti. Buat yang bisa jawab baru bisa di-unmute gitu. Iya, mungkin Mbak Yayu ya. Benar-benar. Halo Mbak Yayu. Oke, oke. Saya mute ya.
Oke, terima kasih. Oke, Mbak Umi, bisa saya mute ya mic-nya? Oke, thank you. Oke, nanti buat mahasiswa yang mau ngomong, bisa dihidupkan lagi ya mikrofonnya, oke? Oke, thank you so much. Nah, tadi Sir sudah dengar beberapa jawaban dari para mahasiswa, sangat senang sekali Sir dengarnya. Itu berarti teman-teman sekalian belajar sangat keras. Mungkin karena belajarnya sambil kerja, rupanya nempel di pikiran juga tuh ya. Dan kita balik ke reflection journal ya. Ini adalah rangkuman dari reflection journal dari mahasiswa semua yang kirim. Sangat senang sekali sernya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ini ada dari poin pertama dari mahasiswa, ada yang kirim katanya, scanning and skimming are different types of reading. Ya, that's right. Yang poin kedua, ada yang menulis di reflection journalnya, katanya seperti ini. Scanning is read information useful tool for read a text and advertise. I'm so glad. Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya, ada nggak yang salah di kalimat kedua ini? Iya, ini yang kalimat kedua ini, ada nggak yang salah? Ada yang salah nggak di kalimat dua ini? Di poin 2. Sir is read information is useful tool for read a text and advertise. Sekali lagi saya bacakan. Scanning is read a information useful tool for read a text and advertise. So what do you think about the number 2? Is it right or wrong? Ayo semuanya, siapa yang bisa jawab? Ini benar atau salah kalimat yang kedua? Iya benar. Apalagi? Ada lagi? Ada nggak yang salah di nomor 2? Exercise. No exercise. Advertise. Ya, advertise. Iklannya benar sekali, Mbak. Jadi ada yang lain selain dari jawaban Mbak Napia tuh? Nggak ada yang jawab? Oke lah, saya akan jawab. Ya, nomor 2 ini sepertinya ada yang sangat rancu. Kita lihat. Ayo kita lihat di sini. Scanning is read a information useful tool for read a text and advertise. Jadi di sini di dalam bahasa Inggris kita perhatikan. Please pay attention when we are using a with I. In English, we should put a. Kita harus menggunakan a itu harus iya konsonan. Jangan pakai a information, melainkan yeah, that's right. An information. And then, what about this one? Useful tool. What useful? Tool itu alat. Useful itu berguna. Iya, jadi ada yang bisa jawab juga selain dari Mbak Napiatun? No. Hello students. Where are you? Yeni.
Yenny, usually you talk so much, but why you keep silent? Eh, iya, kenapa? Kenapa? Ayo, Mbak Napiatun. Kenapa Mbak Napiatun? Yuk jelasin dulu. Scanning. Scanning is read information useful tool for read a text and advertise. Ada nggak yang ini, Mbak? Yang salah di dalam kalimat ini? Ya udah, ya udah. Jadi ini Mbaknya nggak bisa lihat PowerPoint saya atau gimana? Iya, jadi gimana sih Mbaknya? Oh, pantes nih. Aduh, gimana sih Mbak Yeninya? Apa? Mbak Napiatun ini? Iya, soalnya Mbak kalau kita pakai handphone, itu PPT-nya nggak bisa kelihatan, tetapi harus pakai laptop. Tapi Mbak Napiatunya itu paten banget tuh bisa dengar. Ya, clear. Oke lah. Iya. Jadi bagaimana itu dengan Mbak Yeni? Ini ada nggak yang salah ya menurutnya Yeni? Scanning is read a information useful tool for read a text and advertise. So what do you think about the second point? Ya, Mbak Yeni membilang information. Kenapa? Terus apa lagi? Iya, betul sekali. Jadi, yang katanya Mbak Yeni itu kita nggak usah pakai juga. Kenapa? Karena information ini ada nggak pernah dengar informations penambahan s? Ada nggak pernah? Mhm. Iya, betul sekali. Oke. Jadi, ya, saya juga senang dengan poin yang ke nomor 2 ini. Dia juga saya lihat sangat berusaha menjawabnya walau dengan kata-kata dia sendiri. Itu artinya dia tidak mencontek. Saya sangat suka. Oke, kita balik ke poin 3. Jadi di poin 3 ini ada yang nulis di reflection jurnalnya, katanya seperti ini. Scanning is a activity search that need information quickly, which means looking at the paragraph, looking information which need is required it is. Ada yang tahu ini apa maksudnya apa? Ada yang tahu? Is Mhm. Iya, betul sekali itu katanya Mbak Desti. Terima kasih buat Mbak Desti. Ternyata Mbak Desti bisa kedengaran juga suaranya. Thank you so much Mbak Desti. Oke, buat poin yang keempat. Ini juga yang keempat ada yang nulis di reflection jurnalnya. Tentang skimming. Skimming is to read quickly to get the general idea of a passage like news article
essay, etc. Ada yang setuju dengan jawaban ini? Setuju atau tidak setuju? Uh, is to read quickly to get the general idea of a passage like news, article, essay, etc. To get the general idea of a passage. That's right. Yeah, thank you so much. Iya, benar sekali. Bahwa skimming membaca cepat untuk mendapatkan ide. Iya. Iya, betul sekali. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut ini. Yang kedua juga ada yang mengatakan bahwa skimming sama dengan basic thoughts or ideas main. Ada yang setuju dengan jawaban ini? Basic thoughts pikiran. Basic thoughts or ideas main. Ideas main or main ideas? Main ideas, iya. Jadi ini ada nggak setuju dengan katanya seperti ini? Skimming sama dengan basic thoughts. Mhm. Mhm. Ah, itu Mbak Desti. Yang lainnya ada yang jawab? Ini maksudnya basic talks ini apa? Ser bingung. Ada yang tahu ini apa maksudnya basic talks? Pikiran dasar. Apa itu maksudnya pikiran dasar ya? Atau oh, oh gitu. Mungkin ya. Jadi di sini kenapa ada or ya? Aduh, siapa tuh yang bising? Halo. Itu siapa yang berisik ya? Ada dangdutan ya? Ada dangdutan ya Mbak Yayu? Di Taiwan itu ya? Oke lah, oke. Oke ya, kirain di Taiwan enak banget tuh. Oke, jadi gimana ini maksudnya? Ada yang tahu? Setuju nggak ini skimming sama dengan basic talks or ideas main? Hmm? Iya, 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 that's right. Ya, kalau kita menggunakan or ini, artinya ada dua dia. Iya, ada basic, ada main, iya, jadi dua dia. Jadi gimana nih maksudnya? Saya pun bingung, tapi nggak apa-apa. Saya sangat suka dengan jawabannya di mana dia udah membuat seperti matematika, skimming sama dengan gitu. Bukan titik dua sama dengan. Iya, saya suka ini. Sama dengan. Iya, sama dengan bukan titik dua. Oke, selanjutnya di Reflection Journal ada yang nulis seperti ini. Skimming is we only read the first and last sentence of paragraphs that mostly the main idea. Ada yang setuju? Hmm? Kenapa enggak? Iya. Ya, ada yang setuju. Mbak Napiatun tadi kenapa? Ah, oke. Mhm. Oh, mungkin karena itu Mbak nggak pakai slide dilihat jadi
mengandalkan listening ya. Jadi agak susah benar-benar benar. Iya, benar-benar benar. Ya, ini ada lagi yang menulis seperti ini. Sir sangat curious, artinya sangat penasaran dengan kenapa dia menulis seperti ini ya. Ini contohnya. But scanning and skimming has a lag. One of the lag is we will don't know or remember the entire of a book, a brochure, or a newspaper because we just going straight read the point. Ada yang setuju ini? Kenapa sih dia mengatakan bahwa scanning dan skimming has a lag? Ada yang tahu apa itu lag? Apa? L-A-C-K. Bukan, itu lag. L-A-C-K. Ada yang tahu apa itu lag? Itu kekurangan, kekurangan. Iya, atau the negative. Ada yang setuju? Kekurangan scanning dan skimming itu katanya kan kita tidak akan tahu atau mengingat bahwa isi dari keseluruhan buku itu atau brosur atau newspaper. Karena kita langsung going straight with the point. Ada yang setuju? Satu-satu dulu ngomong yuk. Ya, Mbak Desti, Mbak Desti. Oke, yang lain, yang lain, yang lain. Oke, Mbak Yeni, yuk, yuk, yuk. Apa kekurangannya? Iya, tapi kan intinya kita hanya ingin lihat inti-intinya doang, bukan mencari kosakata baru. Oh, buat Yeni nggak setuju gitu. Oh, yang lainnya? Gimana? What about the other? What about the other? Nggak setuju ya? Oke. Ya, Sir juga seperti ini. Kenapa ini dibikinnya? Padahal kita kan di scanning dan skimming artinya kita kan goes to the straight point. Ingin mencari inti-intinya doang kan? Tapi ini kenapa dibilang jadi kita kan ini keahliannya dari scanning dan skimming. Keterangan. Kekurangan. Oke. Oke lah. Jadi buat para mahasiswa, jadi ini reflection jurnalnya nanti Sir akan tayangkan seperti ini. Itu artinya bahwa Sir akan memberikan poin buat orang yang membuat seperti ini, yang memberikan penjelasan yang akan Sir tayangkan di slide. Oke? Jadi Sir sangat senang sekali ini dibuat buat para mahasiswa. Itu artinya sangat berusaha. Oke? Oke, sebelum kita melanjut tentang modul 3 dan 4, ada pertanyaan tentang scanning dan skimming? Nggak ada, Bu Desi. Thank you. Oh, everything is gonna okay, right? Is well. Oh, itu tugas. Itu tugasnya sangat luar biasa. Semua jawabannya benar. Itu modulnya sama nggak sama modul Sir ya? Ada yang beda nggak ya? Buku modulnya. Soalnya itu enggak, maksudnya ada yang versi kedua gitu. Semua ini versi yang keberapa itu modulnya? Versi yang ketiga kan? Itu 3305 kan? Iya kan? Iya. Takutnya nanti kan beda modul kita sama modul teman-teman sekalian. Karena ada teman mahasiswa juga
yang memberitahukan, "Sir, modul saya ini beda sama Sir," gitu. Jadi tolong dilapor sama badan pelaksana gitu. Ya, oke. Oke lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, pelajaran yang berikutnya yaitu tentang main and supporting ideas or kita tahu bahwa main dan supporting ideas ini adalah inti atau ide pendukung. Yang kedua juga kita akan mempelajari tentang inference. Sebelumnya, Sir mau tanya, ada yang pernah belajar main and supporting ideas? Ada yang udah pernah belajar? Yang lainnya? Oke. Yang lainnya? Oke, jadi buat kita, yuk kita pelajari semuanya, yuk belajar sama-sama. Kita ke main and supporting ideas atau modul 3 ya. Bisa dibuka modul 3-nya. Oke, jadi tujuan kita mempelajari ini, yang pertama itu main and supporting ideas. Tujuannya kita, you will be able to determine main ideas and supporting ideas. Artinya di dalam membaca kamu akan bisa membagikan atau bedakan main ideas dan supporting ideas. Iya, di dalam membaca. Dan yang kedua, tujuan kita mempelajari inference ini, yang pertama, to understand the new words. Memahami kata-kata baru. Yang kedua, complex sentence. Yang ketiga, to interpret new words based on the context. Jadi, untuk menginterpretasikan kata-kata baru berdasarkan konteks. Oke? Next. Nah, jadi main and supporting ideas ini, yang pertama kita bisa lihat poinnya. The main ideas. Main idea is the big point the reader or the writer is communicating to the reader. Jadi, main idea ini adalah poin-poin besar. Poin-poin besar si penulis. Poin-poin besar si penulis untuk communicating to the reader. Untuk menyampaikan kepada si pembaca. Yang kedua itu, biasanya membaca dapat menentukan main idea melalui apa? The title atau judul. Tapi itu biasanya ya, nggak selamanya ya. Biasanya. Ya. Jadi kita lihat seperti ini. Ada bisa melihat ini seperti rumah. Iya kan? Jadi main idea ini adalah atapnya. Main idea adalah atapnya. Atasnya lah dia itu. Ingat ya, main idea itu atasnya. Jadi, yang di bawahnya itu adalah detail-details yang mendukung main idea. Iya, jadi main idea ini adalah atasnya. Jadi contohnya misalnya ini main idea adalah orang tua. Orang tua kita. Terus details ini anak-anaknya lah. Iya. Oke. Jadi try to see the main idea as a roof. Ingat aja sebagai apa roof? Sebagai atapnya ya. Terus yang kedua, ingat aja seperti rumah dia itu rumah. Atapnya itu main idea, terus yang di bawah-bawahnya seperti itu atap rumah, betul. Jadi yang di bawahnya itu pendukungnya main idea. Oke? Oke. Jadi yang selanjutnya, main idea ini juga seperti jantung atau hati. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Itu siapa yang jawab? Mbak Umi, makasih. Terima kasih sekali buat Mbak Umi. Inti dari suatu kalimat atau bacaan. Jadi kayak kita kalau tidak ada jantung, apa yang kita rasakan? Iya benar, mati kita. Jadi
seperti jantung lah ini ya. Main idea ini. Jadi, ini adalah untuk mengkontrol ide-ide suatu bacaan juga. Jadi, supporting ideas ini harus menjelaskan si main idea. Iya, jadi inilah seperti anak-anaknya lah ya. Supporting ideas ini. Yang mendukung main idea. Jadi main idea ini juga the most important part of paragraph. Iya. Inti yang paling utama di dalam paragraf. Iya. Sampai ini ada pertanyaan tentang main idea? Ada? Do you have any question for main idea? Okay, no. Okay, thank you so much. So far so good, right? Okay, we are going to the next about the supporting ideas. Jadi seperti yang dibilang Sir tadi, supporting ideas ini adalah sebuah kalimat yang mendukung main ideas. Si pendukung lah ini, si pendukung. Jadi buat seorang petinju, kayak contohnya petinju lah. Kalau nggak ada pendukungnya pasti dia akan lemah. Seperti juga itu bacaan. Kalau nggak adanya kita temukan main idenya, pasti merasa kita tentang apa ini ya gitu ya. Kenapa lompat-lompat seperti ini? Ada yang tentang itu, ada yang tentang ini di dalam suatu bacaan. Gimana perasaannya? Enak nggak bacanya? Nggak enak kan? Semua dicampur aduk di dalam satu paragraf dibaca tentang makanan, satu lagi dibuat tentang sport. Itu bagus nggak? Iya, nggak bagus. Jadi, ini juga supporting ideas ini. Tell us more about the main idea. Mengatakan kita tentang apa? Main idea. Selanjutnya, make the main idea stronger. Apa itu artinya? Semakin kuat dia. Garis bawahi. Stronger. Oke? Iya, stronger. Jadi ingat ya, supporting ideas ini membuat si main idea stronger. Iya, kuat dia. Lebih gimana gitu. Terus di main idea ini perlu diperhatikan buat para mahasiswa. Ini selalu menanyakan tentang who or what. Ini apa? Siapa atau iya, dan apa? Tentang teks bacaan itu. Oke, ingat ini harus digarisbawahi tentang siapa atau apa. Iya. Ya, kita lanjut. Contoh. Contoh yuk. Siapa yang mau baca dulu? Saya tunjuk, Sir tunjuk. Please read Mbak Tuti Winarsi. Nggak masuk. Oke, Mbak Muntrik deh, Mbak Muntrik. Please read this text. Enggak, yang di PPT. Aduh, Mbak. It's okay. Come on, read please. Field. Tap. Iya. Jadi ini tentang apa, Mbak Muntrik? Tentang piknik ke ada lagi? Tentang itu aja? Itu aja? Makan siang.
Itu. To the park. Terus, hanya itu doang. Iya, betul sekali. Jadi, Sir mau tanya dulu buat Mbak Muntrik. Di manakah di sini main idenya? Visit the Marine Museum. Oke, itu jawabannya Mbak. Aduh, kenapa sih banyak sekali bilang misernya? Kenapa ya? Banyakan tutornya banyakan yang miss ya daripada Sir. It's okay, never mind. Mi, jadi langsung di rem ya. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain jawabannya? Who can answer? Which one is the main idea in the text? Can you tell me? Di mana sini main idenya? Itu Mbak Nurjana. Kenapa Mbak memilih jawab itu? Idenya kenapa rupanya dengan yang lainnya? And then have fun. Itu jawaban dari Mbak Nurjana. Oke, thank you so much Mbak Nurjana. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Mbak, yang lainnya ada? Please, can you answer? Which one is the main idea? But first time I want to say thank you so much for the Mbak Nurjana for the answer. Ada yang bisa jawab? Visit. Ya. Ada yang berbeda dengan jawaban Mbak Muntri dengan Mbak Napiatun? Do you have any answer except the answer from the Mbak Muntrik and the Mbak Napiatun? No? Jadi buat jawabannya Mbak Umi tadi yang jawab pertama ya? Oh, sorry. Enggak yang pertama. Oh, yang pertama Mbak Nurjana juga. Oke. Jadi kita kembali ke jawabannya ya. Ayo kita perhatikan di sini. The students had fun on their field trip. Jadi ini adalah ini adalah introduction, kata pengantar mereka. Kata pengantar menerangkan students mempunyai perjalanan sangat menyenangkan. Jadi perjalanannya itu apa aja sih gitu. Perjalanannya apa aja sih? Perjalanannya apa aja sih? Mengunjungi Marine Museum. Terus apa lagi? Iya, terus? Iya. Jadi kita perhatikan ya. Siapa yang tadi bilang? Hahaha. Iya, aku tadi bilang gitu. Siapa yang bilang itu tadi? Nggak tahu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi terima kasih buat jawabannya, buat keberaniannya. Itu senang sekali. Ser mendengarnya itu berarti mbaknya itu nggak malu-malu menjawab.
Walau salah, itu aku senang. Sir sangat senang sekali. Jadi, perhatikan ya. Kita harus mengetahui tentang apa teks ini. Setelah itu, intinya yang mana? Intinya dari teks ini adalah the students had fun on their field trip. Jadi inilah intinya dari teks ini, oke? Setelah itu, yang lainnya ini pendukung-pendukung dari si the students had fun on their field trip. Oke? Ingat, tentang apa teks ini? Terus, yang mana main idenya? Yang mana lagi yang mendukung? Kayak ini yang tadi yang pertama. Yang mendukung kan ini banyak tadi kan? They visit the Marine Museum. They were able to tour a tugboat. After that, they have dinner, blah, 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 just like that. Ya enggak? Ada yang setuju dengan jawaban Sir? Atau enggak setuju? Iya, setuju. Jadi, sudah mengetahui bagaimana melihat main idea atau supporting ideas? Yes. So, do you have any question so far? So good. Jangan iklan ya. So good. Oke lah. Jadi, tapi sebelumnya Sir bilang dulu buat teman-teman mahasiswa, nanti Sir akan absen di penghujung perkuliahan kita ini. Jadi diharapkan jangan ada yang tidur atau pergi biar bisa Sir absen. Oke? Oke lah, terima kasih. So, do you have any question about the main or supporting ideas? No? No, so far so good. Iya, betul. Ada lagi? Oke, so everything is good? Ah, gitu kan keren, semangat masih. Masih semangat kan? Iya dong, of course. Belum mandi. Itu namanya semangat 45. Oke, kita lanjut ya. We continue, right? Okay, please page 3.2 on your model. 3.2 activity. Oke, sekarang Sir ingin kalian menjawab activity paragraph 2 until paragraph 14 sampai paragraf 14. Jadi siapa yang mau menjawab paragraf 1? Oh, dibagi aja ya. Nanti nggak akan mau ya. Karena kebiasaan kita kan dibagi aja, ditunjuk kakak mau gitu ya. Oke lah. Please answer paragraph 2, Mbak Ayu. Mbak Ayu paragraf 2. Paragraf 3 itu Mbak Desti. Mbak Desti. Paragraf 4 itu Mbak Muntrik. Oke. Paragraf 5 itu Mbak Napiatun. Paragraf 6 Mbak Nurjana. Mbak Nurjana dengar? Can you hear me? Oke, paragraf 7 itu Mbak Umi. Paragraf 8 itu Mbak Yayu. Paragraf 9 itu Mbak Yeni. Oke, paragraf 10 itu Mbak... Aku ada 2 Mbak Yeni Aryani ya? Ini kenapa ada 2 ya? Oh iya, jadi 2 dibuat akun. Iya, cuma 1 doang. Jadi, yang the rest of the paragraph, who wants to answer? Paragraph 10.
Siapa yang mau jawab paragraf 10? Hmm? Sama-sama kita, 10 sampai 14. Nanti yang bisa jawab, siapa yang mau bisa jawab 10 sampai 14 kasih poin double deh buat dia. Siapa yang mau kasih double? I will give you a double score for you who wants to answer paragraph 10, paragraph 11, 12, 13, 14. Siapa yang mau jawab paragraf 10 yuk? Saya kasih double tuh poinnya. Iya, garbage. Yuk, siapa yang mau jawab? Oke, Yeni. Yeni, oke. Itu paragraf 11 Mbak Napi 11. Oke, lagi ada? 12? Mbak Umi. Oke, lanjut. Mbak Muntri. Yang terakhir, the last. Miss lagi. Miss lagi. Itu pasti ini. Oh, Desti, Mbak Desti. Oke, siapa yang mau paragraf 14? Ya, not grooming your pet. Siapa yang mau? Yuk. Siapa itu? Mbak Desti. Oke, Mbak Desti. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Yuk, paragraf 2. Paragraf 2 tadi Mbak Ayu, yuk. Come on. Hello. Please read first. Hmm. Okay, it's okay. Okay, continue. Oh, thank you so much Mbak Ayu. You are very good. Itu Mbak Ayunya latihan membaca tiap hari ya? Atau berdiri? Aduh, miss lagi. Bisa bilang sir lah, sir, biar agak gimana gitu daripada mister, jadi miss dipanggil kan. Jadi Mbak Ayunya uh, sering baca teks gitu atau latihan di depan kaca? Oh, pantes tuh. Ditingkatkan ya Mbak, soalnya cara bacanya itu udah lumayan bagus nih, didengar senang dengarnya. Oke, jadi what is the main idea? Apa main idenya di paragraf 2? Okay. Once again please, I can't hear you. Help.
Behavior. Hmm? Why do you answer that? Kenapa Mbak Ayunya menjawab itu? Ya, tentang apa sih sebenarnya teks ini yang paragraf 2? Mhm. 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 Ya. Wah, betul sekali. Terima kasih buat Mbak Ayu. Sangat bagus sekali jawabannya. Jadi, yang lainnya itu apa Mbak? Supporting ideas ya? Atau main idea? Cuma satu aja main idea atau supporting idea seluruhnya? Yang tadi yang dibilang Mbaknya ya? Ya, yang lainnya apa itu namanya? Oke. Terima kasih buat Mbak Ayu. Thank you so much ya Mbak. So good your answer. I'm so good and glad. Okay, next, please answer the paragraph 3. Who's next? Mbak Desti, can you hear me? Come on. Read the text, please. Read the read the text, please. Yo yo. Oku na. Oh wait. Do you like when people yell at you like that? Once again. Yeah. Pat. Hmm. Yelled. Hmm. Either. Mm-hmm. Bereven. Ya, angry use. Quiet. Gentle. Gentle. Ya. Bad. Hmm. Kindness. Okay. So what is the main idea? Ya bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Ya. Please show me which one is the main idea. Halo, Mbak. Do you like when people yell at you? Kenapa Mbaknya menjawab itu? Main idea. Oh, udah tarik napas, nggak usah deg-degan. Sernya ini ramah kok. Ayo. Kenapa? Jadi, jadi itu main idenya
Menanyakan orang ya? Menanyakan orang. Ini kan ada nggak orang di sini? Dijelaskan. Bahwa orangnya tidak suka diteriaki gitu. Nah, tidak ada. Jadi, main idenya mana? So, which one is the main idea? Ini diperhatikan, Mbak. Ini kan tentang teriakan. Teriakan kepada si hewan peliharaan. Jadi, gak ada hewannya. Itu pet. Pet itu artinya hewan peliharaan. Iya, jadi itu ya diperhatikan ya Mbak. Jadi ini kan tentang, coba dilihat judulnya, the title, Yelling at Your Pet. Jadi ini adalah teriakan kepada hewan peliharaanmu. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak, meneriaki atau marah-marah kepada hewan peliharaannya, apakah kamu suka dengan hal itu katanya. Jadi pergunakanlah dengan baik, dengan cinta, dengan ramah kepada hewanmu. Jangan diteriak-teriaki. Itu tentangnya Mbak. Jadi main idenya adalah use a quiet, gentle tone and always treat your pet with kindness and love is necessary. Yaitu Mbak. Jadi main idenya ini kan, jangan kau teriaki. Apanya? Teriaki apa? Teriaki apa Mbak? Teriaki? Mbak Desti? Mbak Desti? Ah, itu siapa? Mbak Desti? Oke, kita lanjut ya paragraf 4 nanti ya. Kita cancel dulu paragraf 3. Ya, paragraf 4 tolong dijawab Mbak Muntrik. Oke. Hey, wait a minute. While reading a text, please read what? Title. Yeah, that's right. Don't forget to read the title. It's okay. Come on. Read it again. Not treating you pet. I'm not pet. Your. Yuk, sekali lagi. Yuk. Innocent. Creator. Veterinary. Grooming. Your pet. Kindness. Oke, Mbak, sekali lagi diulangi ya apa yang dibilang sernya. Creator. Creator. Span. Span. Okay. So, which one is the main idea, please? Which one?
Komitmen. Apa emangnya ini tentang apa sih, Mbak? Teksnya? Iya, jadi can you show me about the supporting ideas? Yang mendukung bagaimana. Mhm. Iya, that's right. Wow, that's so cool. Mbaknya udah memahami ya? Tuh bisa jawabannya benar nih. Terima kasih banyak ya Mbak. Thank you so much buat Mbak Muntri. Thank you. Okay, next paragraph please. Paragraph 5. Ya, okay please Mbak Napiatun. Oh, that's good. So which one is the main idea? Mhm. Kenapa rupanya? Tentang apa sih rupanya ini Mbak? Iya. Fofo Kitty. Kitty Kitty Kitty. Gitu. Apa itu? Iya, kucing. Oke. Okay. Mhm. Mhm. Fun dog ya. But fun dog just a door. Iya. Iya. Yak kayak gitu. Yak. Apa itu yaki? Kita kan pernah bilang yak. Pernah nggak dengar yak gitu? Hmm? Seperti itu makanan-makanan sisa gitu. Iya. Iya. Jadi jawabannya tadi apa, Mbak? It's not only or always. Tidak hanya atau tidak selalu. Tidak selalu. Jadi iya, jadi yang mana itu menunjukkan tidak selalu memakan makanan hewan peliharaan, Mbak? Mhm. Iya, that's right. Iya, that's right. That's good. I'm so glad. Thank you so much, Mbak Napia. Thank you so much. All right, next. Come on, paragraph 6. Mbak Ana Nurjana.
vitamins, minerals, human, diets, fat. Iya, apa main idenya Mbak? Mhm. Mhm. Jadi apa itu main idenya? Iya, that's right. Jadi supporting ideas-nya apa aja tuh Mbak? Yang mendukung main idea tadi. And then, oke. Okay. Iya, jadi sampai situ supporting sentence-nya. Sampai situ Mbak. Iya, sama yang di atas. Oke, terima kasih. Thank you so much Mbak. Oke, paragraph 7. Mhm. If you want. Pet feed. Oke. Lactose. Ingredient. Sugar. Okay, so but which one is the main idea? Battery. Who's that? So noisy. Consulting your veterinarian. Oke, jadi seperti sentence-nya yang mana Mbak? Sebenarnya ini tentang apa sih? And then ya, mhm. Terus itu supporting sentence-nya Mbak, supporting ideas-nya. Mhm. Oke, thank you so much Mbak. Thank you, so good. Alright, next. Paragraph 8, please. Siapa itu? Siapa itu? Who's that? Oh, Destintar ya. Wait, wait, wait. Oke. Okay. Ini sudah paragraf 8.
Mbak Desti nanti aja dulu. Udah disiap ngurus neneknya atau kakeknya? Ah, belum. Oke, kita lanjut paragraf 8 yuk. Pets. Bone. 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 Once again, please repeat after me. Bones. Bones. Ya. Meaty. Meaty. Meaty, meaty. No N, no N, but M. Tapi M, Mbak, bukan N. Meaty. Yeah, that's right. So which one is the main idea? What? U. Itu main idenya. Do you have any answer? Do you have any answer? Oh, kamu punya jawaban yang lain? Sebenarnya ini tentang apa sih? Tentang apa sih sebenarnya ini? Anjing. Terus? 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 Jadi Mbak udah tetap masih memilih dogs just love bone those big, chewy, meaty bones. Oke. Ada yang mana tuh? Interest. Iya, jadi itu jawabannya Mbak, main idenya. It's up to us humans to look after the best interest of our pets. Jadi artinya itu terserah manusia setelah melihat apa? The best interest of our pets. Jadi diperhatikan dulu. Bukan kepentingan, Mbak, interest. Iya, kesenangan atau ketertarikan hewan peliharaan kita. Iya, itu Mbak. Jangan kita lihat langsung di kalimat utamanya atau first sentence-nya. Oke? Oke, paragraf 9. Thank you, Mbak. Oke, paragraf 9. Ya, come on. Splinter.
So which one is the main idea? Ask the veteran for advice. Yakin. Yakin. Veterinarian knows better about what is safe for your pet. Iya, jadi dokter hewan itu lebih tahu, iya kan? Apa yang lebih baik untuk hewan peliharaan kita. Terima kasih, Mbak. Oke, tadi paragraf 10 itu Mbak Yeni ya? Mbak Yeni, kita langsung aja ya mana main idenya karena ini sudah pukul 11.42. Kita takut nanti kita nggak keburu buat modul 4, oke? Yuk. Once again, please. The garbage can is full of hazards to your pet's health. Ada jawaban yang lain? Jadi, oh, is that so noisy? Eating from garbage is not healthy for your pet. Iya, betul sekali. Yuk, paragraf 11 yuk. Terima kasih, Mbak. Oh, it's okay, never mind. Okay, please answer paragraph 11. Oke, Mbak Napia. Mbak Napia. Please, so sorry because we don't have time again. Can you just, yeah, which one is the main idea? Apa aja itu? Yang panjang itu. And then, that's it? Iya, jadi jangan biarkan binatang peliharaanmu minum. Karena apa penyebabnya nanti kalau hewan peliharaan kita minum dari toilet? Iya. Bisa diperhatikan di sini. Your pet can get very. Ini kalimat kedua, Mbak. Bisa diperhatikan kepada semuanya mahasiswa. Your pet can get very sick. Kelihatan? Atau itu enggak paragraf 10? Atau paragraf berapa itu? Iya, terima kasih. Semuanya masih bangun rupanya. Kayaknya cuma Mbak Napia. Mbak Napia ini kayaknya. Semuanya udah masih bangun kan? Gimana yang lainnya? Sering itu nyoba. Masih tidur, udah tidur atau gimana nih? Iya, terima kasih Mbak. Ternyata hanya Nes doang masih tidur atau gimana atau masih gimana gitu. Oke. Enggak, siapa bilang? Come on. Paragraph 12. Ih, tahu aja ya. Come on. Paragraph 12. Come on, paragraph 12. Let me. Come on.
Your pets will return your love in many ways. That's a promise. Yakin? Nggak mau berpaling hati? Nggak ah, tetap ya. Berarti mbak ini, mbaknya setia juga nih orangnya ya. Ada yang mau jawab yang lain? Iya. Atau your pets will return your love in many ways. That's a promise. Yeah, that's right. So, can you show me yang mendukung jika kamu mencintai hewan peliharaan? Mhm. Yeah, that's right. Iya. Kalau dog dan cat itu binatang langka atau binatang apa? Iya. Iya, binatang peliharaan. Makanya di sini disebutkan pet. Pet, oke? Makanya ini disebutkan pet. Ya. Jadi ini pet ini menjelaskan menjelaskan apa? Dog atau kucing? Ya, cat. Ya, that's right. Oke. Oke, we are going to the next paragraph 13. Itu saking semangatnya itu, Mbak. Yuk, 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 yuk. Jawabannya tadi? To be around. Jawabannya benar atau salah? Bagi para mahasiswa? Aduh, siapa tuh yang menanya? Oh, Desti, Desti, Mbak Desti. Oh, agree with Muntre. Yeah, that's right. Thank you so much. And now we are going to the next paragraph 14, the last, please. Ayo, yang terakhir, siapa? 14. Halo, 14. Aduh, nanti kalau ser ketahuan namanya, awas ya. Paragraf 14 itu, mm, iya Mbak Desti. Oke, ayo Mbak Desti. Apa main idenya? Baru baca ya. Ada yang bisa bantu Mbak Desti? Nggak jadi bau. Terus main idea yang mana? Main idenya apa? Yang terakhir, hmm?
Sebenarnya ini tadi katanya kalau nggak dimandikan binatang peliharaannya maka akan bau. Benar sekali. Jadi main idenya yang mana? If grooming time, siapa yang tadi yang jawab? Mhm. Mhm. Iya, that's right. Jadi uh, uh, supporting sentence-nya atau ideas-nya mana aja yang mendukung grooming time itu? Apa aja sih yang dilakukan buat si binatang peliharaan itu? Mm-mm. Iya. Ah. Iya, betul sekali. I- Iya. Kalah, kalah sama manusia. Oke, thank you so much. Oke, yang buat paragraf 2 tadi, yang paragraf 3 Mbak Desti. Mbak Desti, sabar. Ayo Mbak Desti, paragraf 3. Terus, ini main idenya apa? Paragraf 3. Miss lagi. Hmm, pet, kindness. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak ya. Thank you so much. Jadi supporting sentence-nya yang mana itu? Supporting sentence-nya. Mm-mm. No one does. Well, your pet does not like to be yelled at either. Okay? Okay, so far do you have any question about men and supporting ideas? No? Okay, for everyone, all of you? All of you, bukan I love you. Oh my god. Jadi gimana? It's okay, never mind. Iya, iya, iya bener. Tepat. Terima kasih Mbak Napia buat hiburannya. I love you too. Ada pertanyaan buat rekan-rekan mahasiswa? So far so good, right? Tentang apa? Ten- oh, itu enggak maksud sir itu buat main and supporting ideas-nya. Kalau vocabulary-nya itu bisa dipelajari gitu, bisa dilihat dalam kamus dan dipahami dan dihafal gitu. Iya, betul sekali. Maksudnya belum tentu sesuai dengan kalimat. Iya, bisa menggunakan kata-kata sendiri juga, tapi itu main idea-nya jangan selalu berpatok kepada first sentence, kalimat utama, oke? Okay? Jangan selalu berpatok, ah ini kalimat utama, pasti itu main idea-nya. Oke, dibaca dulu ini tentang apa, terus yang mendukung yang mana.
Iya, intinya betul sekali. Baru pendukung-pendukungnya. Kayak yang dibilang Sir, seperti jantung lah dia. Atau emasnya. Oke? Oke. Kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke. So, now we are going to inference. Jadi apa itu inference? Di dalam bahasa Inggris, inference itu bisa juga diserap dari inferensi. Can be used in several ways untuk merespon a piece of reading. Ya, jadi di dalam inferensi ini kita dapat mengetahui tentang fakta umum. Yang kedua, kita dapat menginference emosi atau perasaan sebuah karakter di dalam sebuah bacaan. Yang ketiga ini kita bisa dapat mengetahui informasi tentang si penulis, tentang apa pendapatnya, tentang apa itu perasaannya, tentang apa itu sudut pandangnya. Jadi, ketika inference itu, para mahasiswa bisa sukses jika melakukan beberapa 3 hal seperti ini. Yang pertama itu, work out the answer from the clue. Oke, work out the answer from the clue. Yang kedua, work out the answer from the connotation. Apa itu connotation? Apa itu connotation? Konotasi, apa itu? Connotation. Konotasi atau pengertian tambahan atau penambahan. Baru selanjutnya, match something in the text to your own understanding. Cocokkan teksnya itu sesuai dengan pemahamanmu. Baru pengalamanmu. Baru cocokkan dia jawaban yang mana yang benar. Oke? Jadi contoh ini. Tadi kan kita tahu inferensi itu tentang fakta. Jika kau melihat seperti ini soal. If you see someone holding an umbrella, what can you infer? Apa yang dapat menginterpretasikan dirimu tentang si lelaki ini? Yang mana jawabannya? Iya, yang lain yuk. Yang lain. Apa? Rain. Kenapa rupanya? Kok enggak they hurt themselves? Kok enggak they live in California? Iya, iya betul sekali. Udah bisa mbak-mbaknya semua menginvestasikan kan? Mengetahui makna atau fakta yang sebetulnya. Oke? Sudah bisa. Jadi yang kedua, contoh yang kedua ini. If your best friend is not in school one day, you could infer that. Mana jawabannya? Jika temanmu atau sahabatmu tidak di sekolah suatu hari, apa yang dapat kau interpretasikan? Kau inferensikan. Yang lainnya? Salah masuk ya. Iya betul sekali. Jadi para mahasiswa juga udah tahu ya bagaimana cara melihat konteks di jawaban-jawaban pilihan seperti ini ya. Sudah tahu kan? Bagaimana menginterpretasikan, bagaimana menginferkan. Sudah tahu kan? Oke, now we are going to the next. Jadi, di dalam inferensi ini kita harus tahu dulu subjek dan predikat. Subjek dan predikat atau verb. Jadi di dalam inferensi ini kita harus tahu apa itu subjek, apa itu predikat. Kita bahas satu-satu. Di subjek. Subjek berupa kata benda seperti building, research, Japan, Michael,
Rini, Mutrik, what else? Oke. Handsome tall man, kata benda seperti high-rise building atau gabungan-gabungan kata sifat ditambah kata benda. Itu merupakan subjek. Bisa menyebutkan subjek yang lainnya apa? Contoh subjek? Nama orang, hewan, terus bagaimana dengan ini? Tall, man, and fatty. Itu tall, man, and fatty. Tall, tinggi, tinggi. Fatty. Fatty, gemuk, gemuk. Gimana? Itu subjek enggak? Enggak. Kenapa enggak? Iya, itu. Berarti itu apa jawabannya? Subjek atau predikat? Iya, betul sekali. Jadi subjek itu tidak selamanya nama hewan, tidak selamanya nama manusia, tetapi juga gabungan kata benda kayak yang tadi ya. Oke? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Predikat. Apa itu predikat? Kata kerja seperti to be, is, are, maybe, will be, etc. Atau gabungan antara modal. Modal itu apa, Mbak? Bukan modal untuk beli sesuatu ya. Modal itu apa? Terus, apa lagi? Modal. Iya, benar sekali. My. Apa Mbak? Cold, bukan cold. Dengan kata kerja seperti ini juga merupakan predikat. Can adapt, will hire, atau gabungan to be dengan kata kerja. Bisa nggak buat contoh gabungan to be dengan kata kerja? To be kan tadi is, are. Jadi kata kerja seperti apa? Ayo buat contoh. I'm studying. I am studying. Yang mana situ predikatnya, Mbak? Maksudnya, Mbak, yang mana situ predikatnya, verbnya? Is. Ya, terus studying itu apanya? Iya, betul sekali. I will go to. I will go to, bukan I will go to. I will go to, oke? Okay? I will go to. Oke lah. Yuk, jadi di dalam inferensi ini juga, di dalam inferensi ini udah tahu kan bagaimana apa itu subjek, apa itu predikat. Sudah tahu kan? Oke lah. Jadi kita balik ke exercise to page point 4.3. 4.3. Iya. Latihan 2, exercise 2. Wah, siapa itu yang nguap? Ya. Ya.
Oh iya. Oh, jadi gimana? Buat ini exercise duanya tugas atau gimana? Enggak, ini serbuat jam 1 sampai 30, 1.30. Iya, takutnya nanti kita jam 12 tiba-tiba mati gitu kan. Iya, bukan kita kuliahnya 1.30. Enggak. Enggak apa-apa, Mbak. Jadi gimana? Jadi gimana exercise duanya? Halo, somebody can please help hear me. Kita kerjain di sini atau tugas saja? Oke, sekarang aja kita kerjain ya. Hmm? Kita kerjain sekarang atau tugas? Oke lah, kita kerjain sekarang ya. Kita kerjain. Oke, deal. Halaman 4.3 deal ya, kita kerjain sekarang ya. Oke lah. Page 4.3. Oke, sekarang ini latihan 2 ini mencocokkan subjek dan kata kerja. Match the subjects and the verbs. Oke? Oke? Nah, jadi sekarang kita menjawabnya. Siapa yang mau nomor 1? Ini nomor nanti. Satu-satu ngomong. Siapa yang tadi mau nanya? Itu maksudnya gimana, Sir, itu ya? Ini maksudnya kan ini kan pilihan ganda. Jadi di dalam pilihan ganda ini bisa dicocokkan yang mana subjek, yang mana verb sesuai dengan teks yang di sini. Kan ini contoh nomor 1. Kita kan tahu teks ini ada subjek dan predikatnya. Terus mbak-mbaknya kasih tunjuk sama saya yang mana sini subjek dan predikat di dalam teks nomor 1. Kayak gitu. Oke? Okay? Oke, okay, so who is the number 1? Napia, thank you so much. Number 2? Number 2? Siapa itu? Oke, okay, number 3. Number 3, okay. Number 4. Okay, number 3, 4, 5. Okay. 6. Number 6. Hmm? Cuman 5. Cuman 5, yakin cuman 5. Siapa yang ngantuk? siapa? Oke, Mbak Nurjana 7. Oke, number 6. Number 6. Oke, number 8. Siapa itu? Mbak Desti? Mbak Desti. Ayo, nomor 8 siapa? Mbak Desti ya? Oke, nomor 9.
Ayo nomor 9 siapa? Yang terakhir yang belum kena kebagian. Udah ya? Oke lah. Kita akan jawab nomor 9 sama-sama. Yuk, nomor 1, Mbak Napia. Langsung jawabnya aja. Yang mana sini subjek dan verbnya? Eksekutif. Sekali lagi, Mbak. Iya, terus itu apa? Subjek. Terus predikatnya apa? Iya. Terus ada jawaban lagi? Selain the executive police, terus predikatnya apa? Have conclude. Iya, ada lagi. Executive branch. Terus predikatnya apa? Would benefit. Okay, thank you so much Mbak Napia. You are so right. Okay, number 2. Mbak Ayu. Enggak, tunggu sabar Mbak. All of all of the trends itu apa? Iya, predikat sebagai apa itu? Verb ing atau verb aja? Iya, verb ing ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Iya. Terus? Ya. Dan apa? Oke. Next. Next. Oke. Oke, that's right. Next. That's it. Hanya itu? Oke. Oke, number 3 please. Mbak Muntrik. Oke, Mbak Muntrik. Discussions. And then the last. Occur. Ada yang benar? Jawabannya selain dari occur?